Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Kanur Aziza, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, dengan NPM 21901011126. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai kaidah tentang al-ijtihada la yunqadu bil ijtihad, yang artinya ijtihad tidak bisa dianulir oleh ijtihad yang sejenisnya. Ijtihad adalah mencurahkan pikiran untuk menyelesaikan suatu persoalan. Ijtihad merupakan sebuah media elementer yang sangat besar peranannya dalam konstruksi hukum-hukum yudisial Islam atau fiqh. Tanpa peran ijtihad, mungkin saja konstruksi hukum Islam tidak akan pernah berdiri kokoh seperti sekarang ini. Dan ajaran Islam tidak akan mampu menjawab tantangan zaman dengan beragam problematikanya. Dengan demikianlah ijtihad adalah sebuah keniscayaan dalam Islam. Hukum hasil ijtihad yang terdahulu tidak batal karena adanya ijtihad yang baru, sehingga sahlah semua perbuatan yang berdasarkan hasil ijtihad yang terdahulu. Namun untuk perbuatan kemudian, hukumnya telah berubah dengan adanya hukum hasil ijtihad yang baru. Yang demikian ini adalah karena satu, nilai ijtihad adalah sama, sehingga hasil ijtihad kedua tidak lebih kuat dari hasil ijtihad yang pertama. Yang kedua, apabila suatu ketetapan hukum hasil ijtihad dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad yang lain, akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, dan tidak adanya kepastian hukum ini akan mengakibatkan kesulitan dalam kekacauan besar. Seperti contoh, seseorang sholat dengan menghadap suatu arah yang dianggap kiblat. Kemudian pada waktu masuk sholat berikutnya berubah anggapannya tentang kiblat, maka dia harus menghadap arah yang dianggapnya kiblat dan tidak wajib mengqadha sholatnya yang pertama. Sebagai catatan, rusak keputusan ijtihad seseorang hakim apabila berlawanan dengan nas atau ijma atau qiyas jali, atau menurut Al-Iraqi berlawanan dengan kaidah-kaidah yang kuli, atau menurut ulama-ulama Hanafi hukumnya tidak berdasarkan suatu dalil. Yang menjadi dasar kaidah dari kaidah tersebut yaitu secara legal historis, kaidah ini berlandaskan kasus yang terjadi pada masa Khalifah Umar radhiyallahu an. Beliau terkenal sebagai orang yang banyak menelorkan produk hukum yang tidak sesuai dengan keputusan yang pernah diambil pendahulunya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Akan tetapi Umar radhiyallahu an bersikap sangat bijak dengan tidak menganulir hukum yang telah ditetapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bahkan Umar juga pernah merubah keputusan hukum yang telah diambilnya sendiri pada tahun pertama dengan keputusan baru pada tahun berikutnya. Saat dimintai kejelasan tentang sikapnya ini, Umar mengatakan, tilka alama qadina wa hadza alama qadi. Yang artinya ketentuan hukum yang pernah aku cetuskan itu adalah atas keputusanku. Sementara ini, ketentuan hukum yang baru adalah yang sekarang aku putuskan. Dari statement ini, secara tidak langsung Umar radhiyallahu an telah memberikan ketegasan bahwa segala keputusan yuridis yang sebelumnya telah diambil oleh pendahulunya, Abu Bakar radhiyallahu an, tetap dihukumi sah sebagaimana keputusan yang pernah diambilnya lalu diubahnya sendiri. Berangkat dari perspektif inilah, para ulama kemudian mengambil penafsiran hukum bahwa ijtihad Umar radhiyallahu an tidak dapat mengubah hasil ijtihad Abu Bakar. Dan dari sisi ini pula tercetuslah sebuah konsensus atau ijma sahabat
bahwa al-ijtihad la yunqadu bi al-ijtihad sebagaimana dilansir oleh Al-Suyuti. Di samping landasan ijma yang telah dikemukakan di atas, alasan tiadanya penganuliran hasil adalah karena ijtihad kedua belum tentu lebih kuat dibandingkan ijtihad yang pertama. Di samping karena keduanya sama-sama diperoleh dari proses ijtihad yang sulit dan berbelit-belit, hal yang membedakan keduanya cuma konteks waktu yang tidak bersamaan ketika diputuskan. Selain itu, jika sering terjadi penganuliran produk hukum, maka yang akan timbul adalah tiadanya kepastian hukum bagi masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, hal ini juga akan berdampak pada goyahnya tatanan lembaga peradilan yang menangani masalah-masalah yuridis. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.